Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Ruang Siar Guru. Kali ini kita berjumpa di acara Talkshow Keagamaan. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan dulu selamat Hari Guru Nasional dan ulang tahun PGRI ke-75. Pada kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Bapak Harpianto. Selama 30 menit ke depan, saya Munajah akan menemani pemirsa dalam talkshow keagamaan ini, didampingi oleh Bapak Harpianto. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Bapak boleh dipakai mic-nya? Ya, siap. Nah, Bapak beliau adalah bukan sekedar ustadz, tapi beliau memiliki banyak talenta. Salah satunya adalah pemain seni, terus beliau juga termasuk juri lomba pidato dan pelatih lomba pidato. Selain itu, beliau juga memiliki hobi tulis-menulis. Dan sebelahnya lagi adalah Ibu Parji Yatmi. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ya, beliau itu di sini dari SD Panggang Bang Lipuran, Bu, ya, betul Kota sekali. Yogyakarta. Ya. Nah, nanti di sini kita akan berbincang masalah keagamaan Islam, di mana nanti akan disampaikan materi terlebih dulu oleh Bapak Harpianto. Nah, untuk menyingkat waktu, mari kita berikan waktu kepada Bapak Harpianto untuk sedikit mengulas materi yang bertemakan karena ini kita dalam rangka Hari Guru Nasional dan ulang tahun PGRI. Di sini kita ambil tema bangkitkan semangat mewujudkan belajar di masa pandemi. Silahkan Bapak Harpianto untuk mengulas sedikit materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tiada pujian yang pantas kita panjatkan selain kepada Allah, Tuhan penguasa seluruh alam. Allah adalah Tuhan yang maha pengasih, pelimpah kasih, yang tidak pernah pilih kasih, maha penyayang, pencurah sayang, yang sayangnya tak dapat terbilang. Dan salah satu kasih sayang Allah yang dicurahkan kepada kita di saat ini, alhamdulillah, kita bisa bermuajahah atau bertatap muka untuk sesuatu yang insya Allah bernilai ibadah. Allahumma amin. Kiranya tiada kalimat yang mampu mendatangkan syafaat kecuali bacaan solawat. Oleh karena itu mari kita bersolawat untuk kekasih Allah, pembimbing umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikut risalahnya yang insya Allah mugi-mugi lumeberugi dumateng sedaya ingkang sami rawuh wonten papan menika lan ugi ingkang sami mirsani saking dalem. Amin amin ya rabbal alamin. Sungguh suatu kebahagiaan bagi saya. Terima kasih saya kepada Ibu Naimah, maaf sekali harus saya sebut karena beliaulah yang bisa saya hadir di sini. Beliau ini adalah teman kuliah saya. Suatu kebahagiaan nek wong Jawa ngandake saya dadi wong sing bejo. Wong bejo ki suket godhong iso dadi napa Bu Guru? Konco. Nah, wong ki nek bejo suket godhong iso dadi rewang. Nah, ungkapan ini unen-unen niki ora ming sekedar unen-unen. Saya dulu pernah punya teman hanya miara urusan godhong. Karena godhong dipiara dengan baik, akhirnya apa? Suatu saat ada nun sewu penggemar godhong itu lewat di depan. Akhirnya si godhong itu ditawar berapa harganya? 300 juta. Inilah bahwa orang bejo ngalahke wong pinter ya. Sebab kalau ngandake wong pinter, teman kuliah saya, juga teman sekuliahnya Ibu Naimah yang sekarang ngasto di SD Cepoko, Piyungan, Bantul, Yogyakarta ini sudah ada yang jadi doktor, bahkan ada yang profesor. Tapi mengapa kok ini saya yang dipanggil di sini adalah orang bejo? Nah,
Mudah-mudahan kebejohan saya ini juga melimpah kepada seluruh pemirsa dan yang hadir di sini. Amin, amin ya rabbal alamin. Berbicara masalah masa pandemi, saya akan belajar dulu dengan Mendikbud kita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim. Ketika masa pandemi ini muncul, maka beliau ini mengungkapkan ketika hari pidato Hari Guru Nasional di tahun beberapa waktu yang lalu, bahwa makna merdeka belajar menurut Mendikbud Nadiem Makarim adalah sekolah, murid dan guru memiliki kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri dan kreatif. Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan akan berupaya untuk memberikan ruang inovasi bagi masing-masing sekolah. Nah, untuk urusan pendidikan ini memang yang harus menjadi pionirnya adalah seorang guru. Karena kalau kita melihat dari Kiroto Boso, akronim guru itu orang Jawa menyebut kena digugu karo dituru, bukan wagutur saru. Nah, jadi guru ini harus bisa menjadi teladan. Maka dalam hal ini untuk menangani tentang pendidikan memang paling utama dan pertama adalah guru. Nah, makna guru penggerak adalah guru yang mengutamakan murid dari apapun. Nah, bahkan dari karirnya sendiri. Mereka akan mengutamakan murid dan pembelajaran murid. Mereka akan mengambil tindakan tanpa disuruh, tanpa diperintah untuk melakukan yang terbaik dari pendidikan di sekolah. Karena memang sebagai seorang guru harus sudah memiliki jiwa. Jiwa apa? Jiwa bisikan hati, tuntutan hati untuk menjadi seorang pendidik. Terkait dengan masalah pendidikan, sesungguhnya Islam telah mengajarkan kepada kita utlubul ilma walabisin. Satu. Yang kedua ada tolabul ilmi ilalahdi minalahdi. Nah, ini kalau dalam bahasa Kulon Progonya yaitu long life education. Nah, jadi kalau dalam bahasa Islam dikatakan mencari ilmu itu dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Ini bahasa Jawa ini paling penak. Dadi golek ngelmu kuwi wiwit isih numpak bandulan ngantek tekan numpak bandoso. Ini kata ibu kepala sekolah. Jadi tidak ada hentinya. Bahkan kalau untuk anak didik sesungguhnya ada namanya istilah prenatal education. Jadi ada pendidikan sebelum lahir. Dalam kajian ilmiah ternyata apa? Ternyata bayi di kandungan usia mulai 5 bulan ini sudah bisa menangkap rangsang dari luar. Maka kalau pendekatan orang barat supaya nanti memiliki perilaku yang baik, maka biasanya distelke musik-musik klasik. Mungkin bisa dari Beethoven ya, dari Mozart gitulah seperti itu. Mungkin neng Jawa distelke uyon-uyon gitu ya. Jangan dangdut nanti nggak nanti ndak bocahin jadel. Maaf saya mengatakan pakai jamaah saja ya. Jamaah. Jadi kalau kita masalah pendidikan, sesungguhnya Islam juga memberikan satu gambaran bahwa orang mencari ilmu itu akan ditingkatkan derajatnya beberapa derajat. Sebagaimana firman Allah, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan memberikan nilai beberapa derajat kepada orang-orang yang berilmu pengetahuan. Cuma memang dalam dikotomi pendidikan, ilmu itu terbagi atas dua. Satu namanya ilmu agama dan ilmu umum. Padahal kalau pada hakikatnya semua ilmu itu adalah ilmu agama. Karena kalau kita melihat dari konteks arti agama, ini dari bahasa Sanskerta. A itu artinya tidak. Gama itu artinya rusak. Maka barang siapa yang mencari ilmu agama, maka kehidupannya tidak akan rusak. Memang ini ada sebuah tuntunan bagi kita, yaitu apa? Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi.
kalau engkau menginginkan sebuah kebahagiaan hidup di dunia, maka carilah ilmu, kuasai ilmu dunia. Waman akhiratika, kalau kamu pengen bahagia di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, juga harus dengan ilmu, ilmu tentang keakhiratan. Tapi waman aradahuma, kalau menginginkan sebuah kebahagiaan dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, juga dengan ilmu. Maka pentingnya sebuah ilmu ini sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dalam perjalanannya itu untuk mencari ilmu, maka oleh Allah akan ditunjukkan jalan menuju surga. Kalau tak nyen preso karo Bu Kepala Sekolah dengan host kita ini, kira-kira teng swarga niku kepenak mboten? Kepenak. Ponatem niku dereng. Dereng. Selak kesusu mboten? Itu tidak tahu ini. Jatah saking sebab biasanya ngene, wong ki nek krungu barang kepenak rak do selak kesana gitu ya. Suwarga jelas kepenak, sebab suwarga kuwi saka kirata basa makna suwarga, sura suwi marakake lega. Lah gandeng suwarga ki sura suwi marakake lega. Mula kahanan suwarga ki beda banget karo kahanan ngalam donya. Nek ning donya ngene iki upama batin, kira-kira sing dibatin teko dhewe mboten? Mboten. Ah sengara hambok ngantek jiliting. Ngertos jiliting mboten Pak Bu Klebsa? Orang ngerti jiliting? Kalau saya tidak tahu. Saya soalnya ini apa namanya? Manusia modern. Oh iya, manusia milenial ya. Padahal ini jiliting ini kalau tidak pada ngerti memang wajar karena ini asli dari bahasa Jerman. Dari bahasa nama? Jerman. Jerman itu jejer. Kauman. Setahu saya itu bahasa Jawa, Bapak. Apa? Jiliting setahu saya bahasa Jawa. Lah ya jejer. Kauman. Kauman itu tadi lah ya. Jejer kauman kan berarti Jawa ya. Oke, nah. Tapi kalau menurut Asmuni Sri Mulat, jiliting itu artinya hil yang mustahil. Apa? Hil yang mustahil. Contoh, ini saya kan masih di dunia. Ini menang-menengkin di ruang studio ini panas ini. Dan AC-nya tidak kuat dengan panasnya lampu. Saya gembrobios ini ya. Bahasa Indonesianya gembrobios apa, Hos? Kepanasan ya. Angel banget ya. Memang bahasa kosakata bahasa Jawa memang lengkap ya. Oke. Pada saat saya gembrobios macam ini saya batin. Wah, mbok ngene iki gembrobios ngene iki seger-seger ono. Wah, bandeng ini seger-seger ono. Nah, saya tadi kan belum masuk studio kan diperintahkan untuk cuci tangan. Padahal kalau menurut sejarahnya orang kalau cuci tangan itu berarti Arab makan ya. Nah, makan. Tapi ternyata ini tadi makan tidak? Belum mungkin. Lah, tapi memang saya tadi dapat informasi, engkau baret cuci tangan entuk mangan. Entuk nggih? Amin. Entuk toh? Amin mawon. Lah nggih sakarepe wong entuk mangan. Dadi arep mangan apa-apa sakarepe entuk. Baik. Nah, saya pas gembrobios ngene mbaten nang donya ngene. Wah, mbok ngene iki seger-seger ana pelem. Kira-kira peleme teko dhewe mboten? Nah, sengara hambok ngantek jiliting. Tetapi kalau besok kita di akhirat, di surga, kita batin saja akan datang sendiri. Contoh, wah, mbok ngene iki panas-panas ngene iki ana pelem. Langsung mak pentiung nang ngarepe, langsung tanpa diun dai. Tetapi oleh karena swarga ini sruwa-sruwi marake lega, maka konsekuensi logisnya pasti jer basuki mawa piye. Artinya apa? Segala sesuatunya harus ada sebuah perjuangan. Orang mencari ilmu juga perlu perjuangan. Cuma nanti ketika kita bisa mendapatkan ilmu, jangan sampai untuk kesombongan. Ya, tapi harus kita syukuri. Dalam ilmu tauhid, orang yang bersyukur itu melalui 3 tahap. 1 tasdikun biqalbi, 2 wa ikrarun bilisan, 3 wa amalun bil arkan. 1 kita syukurnya harus sampai ke dalam lubuk
Hati. Orang yang bersyukurnya sampai lubuk hati itu sekalipun dia menjadi seorang pejabat ketika karena memiliki ilmu yang tinggi, maka dia tetap tidak pernah sombong, tidak pernah arogan. Orang Jawa menyebut ojo ngante adigang adiguno. Sopo siro, sopo ingsun. Tetapi kita harus apa? Tawadu. Artinya tetap rendah hati. Karena sepandai-pandai kita masih ada yang lebih pandai. Kemudian wa ikrarun bilisan. Lesan orang yang selalu bersyukur atas ilmu yang dia miliki, maka sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan, kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Sebab al di dalam alhamdulillah itu bermakna al lil istighraq. Artinya segala pujian dan ucapan terima kasih itu hanya mutlak milik siapa? Allah. Padahal Allah berjanji la in syakartum la azidannakum. Barang siapa orang yang selalu bersyukur, maka oleh Allah akan ditambah dan ditambah nikmatnya. Contoh saya, Bu. Nama saya tadi siapa, Bu? Pak Harpianto. Harpianto. Iki gede tuane semene kira aku bojoku siji. Tapi ndek bojo siji wis disyukuri, mula engko karo Gusti Allah bakal tambahi. Ditambah apanya tadi? Syukurnya. Syukurnya betul. Ditambahin nikmatnya. Sebab ono wong bebojoan ki saya suwe sok sambat orang ngrasake nikmat. Ada enggak? Ada biasanya yang laki atau yang perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Ini berarti korban ini. Tapi ada juga yang perempuan. Sebab kalau sudah perempuan padahal wis anggeres wani karo bojo, biasanya wani cincing karo muring. Dasar wong lanang ora tanggung jawab kowe Pakne. Aku ngantek ndanak 5, ora tau ngrasake kepenak. Dadi ngantek ndanak pira tadi? 5. Ora tau ngrasake napa? Kepenak. Dadi ora kepenak kuwi anake pira mau? 5. Nah, ya. Terus baik Bapak yang Harpianto. Terakhir. Ini sepertinya Ibu Parjiatmi sudah mau bertanya ini karena penasaran ya. Ada beberapa yang tadi disampaikan, mungkin beliau ingin lebih lanjut. Monggo kepada Ibu Parjiatmi disilakan untuk bertanya kepada Bapak Parjianto. Ya, terima kasih. Harpianto, mohon maaf. Ya, terima kasih waktunya. Ustadz Harpianto yang sangat saya hormati, perkenankan saya di sini mewakili dari pihak sekolah ya. Ingin menanyakan tentang kebijakan tadi yang sudah disampaikan dari Bapak Nadiem Makarim ya tentang merdeka belajar. Karena artinya merdeka itu intinya tidak terbelenggu ya Bapak ya. Iya, betul. Bagaimana Bapak cara mewujudkan merdeka belajar bagi siswa? Kemudian bagi guru sebagai fasilitator di sekolah ya, fasilitator di sekolah. Kemudian bagi wali murid di rumah. Karena hal ini mudah diucapkan Bapak, tetapi sangat sulit. Terutama, landasan utama, ilmu yang paling utama yang diberikan kepada anak terutama yaitu ilmu tentang agama. Karena dengan ilmu agama yang baik nanti insya Allah untuk kehidupan yang lainnya lebih mudah. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya dulu. Pak Harpianto langsung dijawab saja. Sebagai penguasa konstitusi di bidang pendidikan, mestinya pihak mana dulu? Pihak sekolah. Sekolah ya. Tadi sudah dingendikake sama Pak Mendikbud bahwa sekolah diberi wewenang untuk berinovasi. Seperti ini, anak saya itu kan juga, anak saya masih kecil-kecil Bu. Jadi anak pertama saya baru 11 tahun, namanya Palupi Karismatika, kelas 6 SD sekarang. Nah, itu ternyata dari kebijakan sekolah di mana tempat belajarnya anak saya, itu dari pihak sekolah ternyata sudah beberapa saat ini gentenan temu muka, tatap muka. Nah, karena apa? Karena kalau dalam sistem daring ada semacam kejenuhan. Nah, di samping itu saya mendengar dari keluhan berbagai pihak. Jadi pengeluh pertama ini biasanya apa? Malah dari wali murid. Betul sekali. Iya, karena apa? Mereka harus jadi guru di rumah. Jadi saya ini malah sing sekolah malah mbokne gitu loh. Ya, nah, seperti tempat saya kan yang ngurusi anak saya kan langsung ibunya. Ya. Nah, jadi ibunya malah nggarap PR anake gitu. Ya, sehingga jadi malah sing pinter malah mbokne itu loh. Ya. Nah, maka ini Mendikbud betul memberikan
kemerdekaan kepada tiga komponen tadi, satu pihak sekolah, gitu, pihak wali murid juga pihak murid. Nah, dimulai dari institusi yang berwenang di bidang pendidikan dari sekolah. Maka memang sekolah harus berinovasi. Maaf, saya agak melebar sedikit tentang pandemi ini dari sisi agama. Alhamdulillah saya kemarin oleh TVRI diberi waktu, ruang untuk mewakili dari pihak agama Islam, bahwa saya sampaikan bahwa ketika ada pandemi, namanya dulu lebih parah daripada COVID-19, namanya taun. Itu Kanjeng Nabi cuma memberitahukan iza sami'tum bi al-tauni bi ardin fala tadkhuluha wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha tadkhulu minha. Yang artinya ketika engkau mendengar ada suatu daerah itu ada wabah, maka kamu jangan memasuki daerah itu. Karena apa? Nanti kita akan mudah tertular. Tetapi kalau kebetulan kamu sudah hidup dalam satu daerah yang sudah terwabah, maka kamu jangan keluar dari daerahmu karena dikhawatirkan kamu akan menularkan. Dan di sini tidak ada kemudian kok nutup masjid, tidak ada. Ya. Karena saya begitu resah kemarin ketika ada pandemi kok masjid ditutup. Nah, ini masjid itu salahnya siapa? Masjid salah apa itu? Ya. Padahal ini bagi orang Islam, masjidnya adalah benteng utama dan pertama. Ya. Masjid ini rumah siapa? Allah. Nah, saya mau tanya, sekarang nggak usah pakai banyak dalil. Kalau masjid itu rumah Allah, mungkinkah Allah itu menyebar wabah di rumahnya sendiri? Mungkin tidak? Tak balik ini meneh. Gandeng masjid ki daleme Gusti Allah, mungkin ora Gusti Allah nyebar COVID neng daleme dhewe? Tidak mungkin. Nah, tapi mengapa kok terus ditutup? Menganggap bahwa di masjid itu banyak sarang penyakit COVID. Nah itu loh. Nah makanya kemarin di beberapa tempat ketika masjid ditutup, saya suruh dibuka. Karena apa? Menurut Kanjeng Nabi, tempat yang paling baik itu di mana? Masjid. Di masjid. Paling buruk di mana, Bu? Kamar mandi? Pasar. Nah, saya ulang lagi ya, boleh ya. Ya, jadi kata Nabi, tempat paling mulia, paling baik adalah mana tadi? Masjid. Paling buruk di mana? Pasar. Nah, mengapa kok pasar paling buruk? Karena di pasar itu memang banyak orang berbohong itu. Baik penjualnya maupun sing tuku. Betul sekali. Sing tuku ndoglas, sing dodol ngapusi urung tau dinyang wis muni dinyang. Tetapi pasar saja, mall saja, mall kan mau pasar ya. Itu dibuka kok. Mengapa masjid ditutup? Nah, padahal apa? Termasuk di dunia pendidikan. Sekarang yang namanya dunia pendidikan itu kan sudah dijanjikan oleh Kanjeng Nabi. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Orang itu dalam berjalan menuju ke tempat ilmu. Jadi neng sekolahan itu bagaikan melewati taman surga kok. Mengapa kok kemudian kalau misalnya mall itu karena memenuhi syarat protokol kesehatan. Nah, di sekolah juga begitu diterapkan kan enggak apa-apa toh. Iya, Pak ya? Saya pernah mendengar dari ahli virus, ternyata semua virus termasuk corona COVID-19 ini, dia itu bisa menyerang, itu jarak sampai 1,5 meter. Itu saja kalau berhadapan. Nah, maka kita sayangkan kemarin itu ada orang yang terkena COVID, jarak 2 kilo, masjid-masjid pada ditutup. Ini gimana ini? Saya tidak habis pikir. Termasuk di sekolah, saya lebih cenderung ini tadi atas pernyataan Ibu Kepala Sekolah, maka supaya merdeka sesuai dengan anjuran Mendikbud bahwa sekolah punya inovasi untuk apa? Ya gentenan. Ya. Jadi misalnya dijadwal supaya jaga jarak tetap ada, kemudian tetap pakai menggunakan masker. Sepanjang itu. Terima kasih Bapak. Ada lagi Ibu, monggo. Ya, baik, terima kasih. Bapak, pertanyaan yang kedua Bapak. Berkaitan dengan ini tadi, pembelajaran di masa COVID terkait dengan sekolah-sekolah Bapak. Kan tidak semua sekolah itu umum, artinya ada bagian tertentu sekolah yang inklusif, yang di sana ada anak-anak yang notabene berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, di sana maaf, karena kebanyakan itu
semua guru, semua sekolah yang tadi inklusif tadi tidak memiliki guru pendamping. Nah, bagaimana untuk memberikan layanan yang tadi khusus ilmu agama terkait dengan pemberian motivasi belajar tentang agama, itu mohon pencerahan dari Ustadz. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Jadi seperti yang saya kemukakan di depan bahwa ini sebuah kesempatan bagi sekolah untuk berinovasi. Jangan kalah dengan merek kendaraan ya. Ada tuh merek inovasi tiada. Nah, jangan sampai kalah itu. Sekolah juga punya inovasi. Bagaimana caranya? Masya Allah. Terutama di Jogja yang saya tahu. Untuk mendatangkan guru agama, yang Jogja gratis banyak kok. Iya. Jadi harus inovasi. Jadi biar sekolah panggil saja. Dan bahkan kalau di Departemen Agama itu ada namanya penyuluh agama honorer. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Ada juga penyuluh agama yang memang ASN ya. Nah, monggo bisa minta ke KUA karena masing-masing KUA itu punya penyuluh. Nah, jadi punya penyuluh yang ASN sekitar 3 sampai 4, tapi yang penyuluh agama honorer sekitar 8 sampai 10 orang. Ya, betul sekali. Terkait waktu Bapak, karena nyun sewu, kalau pembelajaran secara umum mungkin ya Pak, kita mendatangkan misalnya seperti yang Bapak bicarakan tadi dari penyuluh agama, tapi terkait waktu dan karena tatap muka itu sementara ini kan hanya layanan ya, layanan konsultasi ya. Lah waktunya juga terbatas, tidak memakai istirahat, lah itu yang kita kesulitan, itu kan siswanya banyak, kemudian tenaganya iya betul sekali, waktunya terbatas. Gitu ya. Nah itu yang kami kadang-kadang merasa kesulitan sekali. Betul. Dan terutama kita ketika mengaplikasikan pendidikan agama betul Islam sekali. ya Bu ya. Iya, gitu, sangat Pak. sulit dan waktunya merasa kurang sekali. Ya. Jadi di sini mungkin itu sangat penting sekali peran orang tua di rumah, itu yang kebanyakan waktu belajarkan banyak yang di rumah. Iya. Jadi kemungkinan mohon Ustadz sampaikan untuk wali murid terutama Ustadz. Terima kasih. Ya baik. Kalau kita merujuk dari ngendikannya Kanjeng Nabi, memang al-baiti madrasatul ula. Peletak dasar pendidikan apapun ilmunya, baik ilmu agama maupun ilmu umum, itu diserahkan kepada pertama dan paling utama kepada siapa? Ibu. Bapak keluarga. dan Ibu. Tapi memang Kanjeng Nabi di sisi lain juga ngendika madrasatul ula. Peletak dasar pendidikan itu adalah terletak pada ibunya. Karena sudah ketika di dalam kandungannya sudah ada pendidikan. Nah, cuma permasalahannya Ibu begini. Banyak di antara orang tua itu urusan mendidik banyak alasannya. Ya, satu karena aku tak ada golek pangupo dhewe lan didik anakku piye, satu. Yang kedua juga ilmu agamanya dari masing-masing keluarga juga banyak yang sangat terbatas. Betul sekali. Nah, sehingga itu tadi kalau misalnya kita mengambil inovasi, mengambil alternatif. Saya ulang lagi bahwa pendidik agama, Masya Allah itu. Kalau Ibu pas Ramadan sering membaca di pinggir jalan itu, siap untuk menjadi penceramah gratis loh, sampai seperti itu. Jadi untuk mencari ilmu agama tidak seperti mencari ilmu umum. Sebagai ladang ibadah ya Bapak ya. Lah iya, tidak harus materi finansial. Iya. Karena memang yang orang-orang yang berkecimpung di dunia dakwah itu ya, itu biasanya masalah harta itu nomor kesekian. Iya, betul sekali. Iya, karena apa? Mereka para pendai yang memang ikhlas itu punya prinsip begini, intan surullah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Artinya apa? Ketika seseorang itu membela agama Allah untuk mensiarkan agama Allah, maka pasti oleh Allah akan dicukupi kebutuhan hidupnya. Iya, demikian Ibu. Betul. Terima kasih Bapak Harpianto dan Ibu. Sepertinya tadi sudah dijelaskan dengan panjang lebar ya dan jelas sekali, dan kemudian ada beberapa pertanyaan sudah terjawab dan dengan gamblang, sehingga harapannya nanti semua hadirin, semua pemirsa Ruang Siar Guru itu dapat mengambil hikmahnya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa menjadi guru itu harus bisa menjadi contoh gitu ya. Kemudian untuk mencari ilmu itu memang harus
harus berjuang begitu ya. Jadi sebagai guru kita harus tidak bosan-bosannya untuk mencari ilmu dalam rangka membuat sebuah motivasi ya, motivasi kepada peserta didik. Kemudian peran orang tua juga di sini sangat penting, jadi bukan hanya guru dan peserta didik tapi orang tua juga sangat penting. Kiranya seperti itu kesimpulannya Bapak Harfianta sama Bapak Ibu Parjiatmi. Ya, terima kasih. Di sini kita tutup karena materi sudah selesai. Saya dan Bapak Harfianto dan Pak Bu Parjiatmi pamit undur diri, mohon maaf atas banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.